Nah, hari ini kita akan mengulang materi tentang rangkaian resistor. Nah, jadi dalam rangkaian resistor itu ada terbagi atas dua rangkaian. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, jadi dalam kedua hal rangkaian ini memiliki perbedaan, di mana jika kita ketemu bentuk rangkaiannya, kalau seri itu kan dia seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau dia paralel, bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi, kalau biasanya kita pelajari tentang rangkaian, biasanya rangkaian seri dianggap sebagai rangkaian yang bentuk rangkaiannya bersebelahan, sedangkan rangkaian paralel biasanya disebut rangkaiannya berada di atas bawah. Nah, itu untuk bentuknya. Kemudian untuk konsep rumusnya, jika dia konsep rumus untuk rumusnya, nah, kalau dia rangkaian seri atau biasanya dilambangkan dengan RS, itu rangkaiannya dijumlahkan, maka R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nah, jadi karena dibentuk di sini kita buat rangkaian serinya itu adalah 3, maka berarti untuk rumusnya R seri itu menjadi R1 tambah R2 tambah R3. Nah, sedangkan kalau untuk paralel, nah, kalau rumus untuk paralel, dia dilambangkan dengan RP, maka jadinya 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, itulah bentuk rumus untuk seri dan paralel. Mungkin kalian sudah pelajari ya waktu di SMP dulu. Kemudian ada perbedaan antara rangkaian seri dan paralel, di mana konsepnya itu ada yang namanya biasanya kalau rangkaian itu berhubungan dengan rumus di mana V sama dengan I kali R. Di sini juga sama, V sama dengan I kali R. Namun, perbedaan antara kedua rangkaian di sini adalah jika pada rangkaian seri maka arusnya yang sama. Sehingga di sini dapat kita jelaskan bisa jadi I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Nah, sedangkan berarti jika V-nya sama, berarti I-nya sama, maka V-nya menjadi berbeda. Maka berarti biasanya V total itu sama dengan jumlah dari V1 tambah V2 tambah V3. Nah, tergantung seberapa banyak besar rangkaian pada soal nantinya. Nah, jika misal soalnya rangkaiannya sampai 2, maka berarti V total itu adalah V1 tambah V2. Nah, sedangkan dalam paralel konsepnya itu yang I-nya ini berbeda. Kebalikannya ya. Berarti I total itu menjadi I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan V-nya itu sama. Sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Nah, itulah untuk konsep dari materi rangkaian resistor. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal ya. Nah, jadi contoh soal di sini Ibu akan buat 2 contoh soal. Nah, kalian kenapa Ibu buat contoh soalnya di paralel? Karena kemarin untuk pembahasan kita yang kemarin kalian kebanyakan salah di soal paralel. Nah, jadi ingat dalam konsep mencari hitungan dalam fisika seperti yang Ibu ajari kemarin, jadi kalian langsung aja lihat dalam soal yang memiliki nilai angka dalam soal, maka berarti 1, 2, 3, dan 4. Maka langsung buat. Diketahui berarti yang 2 ohm itu adalah apa? Hambatan tersebut masing-masing 3 buah hambatan. Berarti R1, R2, kemudian R3. Nah, R1-nya itu adalah 2 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 2 ohm. Kemudian 12 volt ini apa? Tegangan. Berarti V sama dengan 12 volt. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya hitunglah besarnya kuat arus total, berarti I total, dan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Pada hambatan 1 ohm itu kan termasuk hambatan yang kedua, berarti yang ditanya adalah I2. Kita coba jawab.
Berarti sebelum kita mencari I, kita harus mencari dulu hambatan penggantinya. Maka berarti karena bentuknya paralel ya, secara paralel, maka kita masukkan rumus hambatan penggantinya menggunakan rumus paralel. Maka 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Sehingga kita langsung masukkan R1-nya 2 tambah 1/R2-nya 1 tambah 1/R3-nya 2. 2 ya, ini salah Ibu. Nah, maka 1/Rp sama dengan disamakan penyebutnya 2. Berarti ini 2 bagi 2, 1 kali 1, 1, tambah 2 bagi 1, 2 kali 1, 2, tambah 2 bagi 2, 1 kali 1, 1, sehingga didapatkanlah 4/2. Ingat, dalam konsep paralel, jika 1/Rp sama dengan 4/2, maka Rp-nya itu berubah menjadi kebalikannya, dibalik, berarti 2/4 sama dengan setengah ohm. Nah, inilah besar hambatan penggantinya. Lalu kita tinggal cari I. Ingat, rumus V sama dengan I kali R. Maka berarti I sama dengan V per R. Nah, berarti di sini karena I total yang kita cari, maka berarti di sini pakai R totalnya atau R paralelnya, R penggantinya. Maka berarti V-nya 12 per sini ya. R penggantinya adalah setengah. Maka berarti ini kan sama juga dengan halnya 12 dibagi 1/2 atau 12 dikali 2/1 sama dengan 24 ampere. Nah, ini untuk yang I totalnya. Lalu untuk I2 nya gimana? Ingat konsep kita di awal. Jika rangkaiannya seri, maka berarti yang sama apa? Arusnya. Kalau paralel, maka yang sama adalah V-nya. Sehingga kita bisa langsung masuk aja. I2 berarti karena V-nya sama, paralel, maka V-nya tetap per R2. Maka berarti masukkan 12 per R2-nya 1, maka I2 sama dengan 12 ampere. Nah, itulah contoh soal yang pertama. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nih, perhatikan untuk bentuk rangkaian. Nah, jika kalian ketemu bentuk rangkaian seperti ini, ingat, jika dia posisinya, perhatikan, jika di ujung katanya tidak ada terhubung, maka berarti lihat yang pertama ini. Berarti yang ini, dari sini kan dia tidak terhubung ya, di ujungnya nggak tertutup. Nah, maka ini dianggap diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena posisi ini terbuka, sehingga mengakibatkan tidak ada arus yang mengalir ke arah ini. Berarti posisi arus mengalir dari A ke B itu adalah posisinya di sini. Nah, itu dia. Lalu, jika misalkan nih kalian ketemu dengan posisi bentuknya seperti ini, misal, biar kalian bisa lihat perbedaannya. Ini saya ini lurus. Nah, misalkan ketemu soal seperti ini. Nah, maka posisi ini 3 menjadi posisi paralel. Ingat ya. Jadi ini 1, 2, 3 kalian ubah menjadi paralel. Sedangkan jika dia posisinya seperti ini, nih lihat ya. Nih, yang ini. Nah, posisi rangkaiannya yang 1 itu berada di sampingnya sini, bukan miring di tengah. Maka berarti ini bentuknya posisi menjadi seri. Nah, oke, paham? Sehingga bisa kita ganti, kita cari RS-nya berarti menjadi tinggal jumlahkan aja. Hambatan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Sehingga langsung ya, 3 ohm ditambah dengan 2 ohm ditambah 1 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 rangkaian. Sehingga 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 6. Tambah 4, 10. Tambah 2, 12. Maka 12 ohm. Nah, berarti bentuk rangkaian sudah berubah menjadi
Nah, di sini rangkaian seri kita, di sini 6 ohm, di sini 2 ohm, dan di sini 3 ohm. Nah, berarti langkah berikutnya yang harus kita kerjakan adalah yang ini, kita ubah menjadi paralel. Maka berarti 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/Rs. Nah, berarti 1/6 ditambah 1/12 Rs kita. Nah, berarti menjadi 1/Rp sama dengan 12 bagi 6 2 kali 1 2 tambah 12 bagi 12 1 dikali 1 1 sama dengan 3/12. Maka Rp bisa kalian balik langsung ya. Berarti 12/3 sama dengan 4 ohm. Nah, jika posisinya sudah seperti ini, maka berarti posisi rangkaian kita berubah menjadi Nah, ini rangkaian kita yang terakhir. Ini 2 ohm, ini 3 ohm, dan ini adalah Rp. Nah, bentuk seperti inilah yang menentukan dia menjadi rangkaian seri. Jadi jika rangkaian gabungan ya, jadi perhatikan, ingat, jika posisi yang ini bentuknya berada di tengah dan mereng seperti ini, maka rangkaiannya kalian ubah menjadi paralel. Nah, sedangkan jika rangkaiannya seperti ini, jadi yang di sini berada di sampingnya, maka ubah rangkaiannya menjadi seri. Sehingga R total karena ada akhir ya, maka menjadi 2 ohm ditambah Rp ditambah 3 ohm, atau 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 3 ohm, maka hasilnya adalah 9 ohm. Nah, itulah contoh soal dan materi kita hari ini tentang rangkaian hambatan.